Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianatul Muktasidah. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 PPKN PGMIJ akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, nilai dan tanggung jawab dan governance. Yang anggota kelompoknya yaitu Lailatul Mufridah dengan NIM 2320074, Dianatul Muktasidah dengan NIM 2320093, dan Khairatul Nisa dengan NIM 23201, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum, memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan koruptor, oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindaklanjuti para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab, 4. Berani, 5. Adil, 6. Peduli, 7. Kerja keras, 8. Kesederhanaan, dan 9. Mandiri. Tanggung jawab merupakan salah satu sikap di dalam berkehidupan masyarakat yang menjadi salah satu dari nilai-nilai anti korupsi. Setiap perbuatan manusia haruslah diawali dengan rasa sadar, karena setiap hal yang dilakukan, kata yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan akan kita dapatkan apabila kita sudah meninggalkan dunia ini. Tanggung jawab merupakan cerminan pada diri sendiri. Tidaklah sulit untuk bertanggung jawab kepada orang lain, dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan merupakan hal terpenting dalam mencegah upaya dari perilaku korupsi. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. 6. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 7. Hubungan manusia dan tanggung jawab. 8. Tanggung jawab sebagai upaya pencegahan korupsi. Contoh dari tanggung jawab sebagai upaya pencegahan korupsi diantaranya sebagai berikut. 1. Mau bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah. 2. Menanamkan sikap tanggung jawab yang dilakukan sejak kecil oleh setiap individu yang dilakukan oleh orang tua. 3. Melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas tanpa berpikir yang tidak baik. 4. Tidak memanfaatkan amanah untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. A. Pengertian good government. Good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan sikap demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif,
menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good government diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. 1. Partisipasi masyarakat atau participation. 2. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. 3. Transparansi. 4. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. 5. Berorientasi pada konsensus. 6. Akuntabilitas atau accountability. C. Penerapan good government di Indonesia. Good government di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good government merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Kesimpulan, korupsi sebagai sebuah bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam, mulai pemaknaan yang bersifat etimologi, terminologi, sampai legislasi korupsi. Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya memiliki pemerintah, tapi juga sektor swasta, bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.